Kita lihat di surah Al-Ankabut. Karena orang tak mungkin dibiarkan mengatakan beriman. Orang tak mungkin dibiarkan mengatakan aku sudah mulai hidup bersama Allah. Tak mungkin orang dibiarkan aku sudah berhijrah kecuali dia akan diuji oleh Allah. Ini Ustaz. Ada nggak Bapak Ibu orang yang beriman tidak diuji? Tidak mungkin ada. Karena paket iman itu adalah ujian. Al-Ankabut ayat 2, Ustaz. Kita mau Ustaz, dengan imannya kita semangat, dan ujiannya kita nggak siap. Makanya berjatuhan. Dengan hijrahnya kita bereporia, mau hijrah, mau adventure. Tapi dan konsekuensinya kita nggak siap. Nggak mungkin ada orang mengatakan beriman, berhijrah, bertobat, kalau dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Terindah dan bagian tersempurna dari amal soleh kita di hari ini, di awal-awal tahun Hijriah 1445 ini. Mudah-mudahan Sadadri 1445 Hijriah ini menjadi tahun terbaik hubungan kita dengan Allah, tahun terindah kita mencintai Allah, dan tahun ternikmat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, memang feeling Sadadri ya, minggu-minggu sebelumnya pasti membahas bab hijrah gitu. Oh nggak pernah, ya, kita sering pergi lah sama kakak. Iya. Makanya memang hari ini mungkin lanjutan ya dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya. Tadi sampaikan oleh Ustadz Adri, yang menyampaikan di pekan kemarin adalah guru kita semua, Ustadz Roni Abdul Fattah ya, Masya Allah. Terkait dengan sirah Rasulullah, perjalanan Rasulullah ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi mungkin bahasan hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan membahas tentang bab sirah ya, karena khawatir sudah dibahas habis sama Ustadz Roni. Jadi mungkin hari ini sekitar motivasi dari para ulama kita, Ustadz, bagaimana cara kita mempertahankan keistiqomahan hijrah kita sampai kita pulang kelak ke surga itu. Kenapa harus ada kalimat mempertahankan keistiqomahan hijrah? Karena ternyata ada buku Ustadz yang ditulis oleh para ulama, Mutasaqqitun ala Thoriqil Hijrah. Banyak orang yang berguguran dan berjatuhan di jalan hijrah. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ternyata betapa banyak orang yang gagal berhijrah, betapa banyak orang yang mundur kembali Ustadz setelah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai bolong-bolong ke masjid, Ustadz. Sudah mulai lagi bolong-bolong bertilawah begitu ya. Sudah mulai jarang lagi bertolabul ilmi, Ustadz, begitu ya. Dunia kembali indah di pelupuk mata dan lain sebagainya ya. Yang awalnya sudah mengkristal Ustadz ya, tiba-tiba mencair kembali. Dan itu fenomena yang lumrah Ustadz ya. Ketika mengatakan my hijrah, my adventure di Facebook gitu, ternyata seumur jagung. Tidak bisa bertahan. Kembali ibadahnya mulai mengendor, tilawahnya mulai melemah, qiyamul lailnya mulai banyak ditinggalkan. Kembali sholat subuhnya mulai kesiangan. Kembali mulai mencari-cari lagi film-film yang dulu sudah ditinggalkan ketika berhijrah, lagu-lagu yang dulu sudah ditinggalkan ketika berhijrah, dan mata dunia kembali indah di pelupuk mata gitu ya. Ini fenomena lumrah Ustadz Adri ya, terkait dengan orang-orang yang berhijrah, ternyata tidak semuanya bisa istiqomah ya. Oleh karena itu mudah-mudahan di malam hari ini bahasan ringan, karena kalau malam itu harus bahasanya ringan, jangan berat Bapak Ibu ya. Karena khawatir karena ngantuk, materinya berat. Ini adalah dua pasangan yang khawatir membuat Bapak Ibu cepat bismika Allahumma ahyawam. Baik.
Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membedah kajian para ulama kita. Di antaranya adalah Profesor Dr. Said Muhammad Nuh dalam buku Afat ala Thorik ya. Kenapa banyak orang yang berguguran di jalan iman? Kenapa banyak orang yang berguguran di jalan ketaatan? Kenapa banyak hamba Allah yang berguguran di jalan hidayah? Kenapa banyak orang yang berguguran di jalan hijrah itu? Kita akan bedah hari ini Bapak Ibu sekalian. Pertama, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kata para ulama, al-hijratu aqrabut thoriq ila sa'adah fid dunya wal akhirah. Bahwa hijrah itu adalah jalan terdekat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu momentum hijrah ini yang kita sedang gaungkan di minggu-minggu ini ya, padahal sebetulnya hijrah Rasul itu bukan bulan Muharram, tetapi dimulai di bulan Safar dan tiba di Madinah di bulan Rabiul Awal gitu. Tetapi kita setiap masuk bulan Muharram tema kita tentang bab hijrah. Gitu kan ya. Padahal hijrah Rasulullah SAW itu bukan bulan Muharram tetapi bulan Safar dan tiba di Madinah tanggal 8 Rabiul Awal itu. Ini mungkin sudah dibahas dan dibedah oleh Ustaz Roni kemarin ya. Al-hijratu aqrabut thoriq ila sa'adah fid dunya wal akhirah. Jalan hijrah itu Ustaz, jalan tercepat kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hijrah itu sebuah perjalanan yang mempercepat kita menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hijrah itu sebuah rute, sebuah etapa perjalanan yang akan menghadirkan kebahagiaan buat kita dunia dan akhirat. Pertanyaannya Ustadz, kenapa hijrah itu bisa mengantarkan kita bahagia di dunia? Ternyata itu senada Ustadz Adri dengan kalimat para sahabat yang sering disampaikan kepada sahabat yang lain. Aslih bainaka wa bainallah, aslahallahu bainaka wa bainan nas. Jadi para sahabat Rasul itu ketika mereka bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, itu tidak banyak yang diobrolkan, Ustaz. Mereka itu hanya menyampaikan kalimat-kalimat yang menguatkan iman, yang menguatkan ketaatan gitu. Kalau kita ketemu yang lain, segala diobrolkan ya. Dari mulai sepeda ke pelak-pelaknya diobrolkan. Tapi para sahabat itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam sirahnya tidak banyak ketika berdialog dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka hanya membicarakan tentang bagaimana cara memperkuat iman, memperkuat ibadah begitu ya. Makanya ada sebuah kalimat yang sangat mengabadi Ustaz, yang ditulis oleh ahli sejarah tentang kalimat-kalimat para sahabat salafus saleh. Di antaranya kalimatnya apa? Aslih bainaka wa bainallah, aslahallahu bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, maka Allah akan perbaiki semua kehidupan Anda itu. Makanya Bapak Ibu, al-hijrah aqrabut thoriq ila sa'adah fid dunya. Bahwa hijrah adalah sebuah perjalanan yang akan mempercepat kita menemukan kebahagiaan di dunia. Setuju ya? Karena siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah sudah mulai memperbaiki semua kehidupannya. Kehidupan rumah tangganya, keuangannya. Ya. Ada di antara Bapak Ibu yang sedang punya masalah keuangan, lah gitu. Ini Bapak dan Ibu. Dan mustahil ada perbaikan kehidupan hamba ketika dia tidak memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, lihat ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah. Minta maaflah kepada Allah atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan, maka Anda akan bahagia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ya Bapak Ibu. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Minta maaflah kepada Allah. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Ini ayatnya sadari. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka siapa yang saat ini sedang betul-betul ingin mencari kebahagiaan, maka satu apa? Temukan kebahagiaan itu dari sumbernya yang memberikan kebahagiaan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, tubu ilallah. Maka siapa yang sudah mulai menjadi orang-orang taubaters, orang-orang yang sudah mulai bertobat ya, sudah mulai berhijrah, adalah orang-orang yang sedang merencanakan
untuk membangun kebahagiaan dunianya itu. Ya. Tidak ada perbaikan hidup di orang-orang yang tidak memulai perbaikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang pertama, Pak Ibu sekalian. Yang kedua, ternyata Ustadz Adri, Bapak dan Ibu, hijrah itu aqrabut thoriq ila sa'adah fid dunya wal akhirah. Ya. Bentar, Ustadz ini. Bapak Ibu, hijrah itu tidak hanya jalan tercepat kita untuk meraih kebahagiaan di dunia, Ustaz. Tetapi ternyata hijrah itu adalah jalan tercepat kita atau terdekat kita untuk meraih kebahagiaan akhirat. Bentar. Oke. Coba saya tanya kepada ibu bapak sekalian, bagaimana cara menjelaskan bahwa hijrah itu cara terbaik kita untuk meraih kebahagiaan akhirat itu? Ternyata Ustadz kita bisa menemukannya di sini, Ustadz. Nah ini ya, di Al-Baqarah 221 bukan 225 ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi kata para ulama itu, Ustadz, barang siapa yang menemukan Allah di dunia, maka Allah akan menemukan dia kelak di surga itu. Kan Bapak Ibu, Allah mengatakan wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu akan membawa kita pulang ke mana? Pulang ke surga. Betul kan Ustaz ya? Dan Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah SAW? Nanti di akhirat kita akan bertemu Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Antara kita dan Allah tidak ada perantara, tidak ada penerjemah, Ustaz. Dan ternyata Ibu dan Bapak, pertemuan kita dengan Allah kelak itu penuh kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Maka siapa yang ingin bertemu Allah kelak di akhirat penuh kebahagiaan, maka dia harus sudah mulai menemukan Allah di kehidupan dunianya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau kita tidak menemukan Allah di dunia, kira-kira nanti Allah menemukan kita nggak di surga? Sekalian ya. Makanya Bapak Ibu, yang disebut dengan hijrah itu kan menemukan Allah di dunia, betul kan? Hijrah itu adalah seni menemukan Allah di dunia. Dan barang siapa yang sudah menemukan Allah di dunia, Allah akan menemukan dia kelak di surga. Ini Bapak dan Ibu. Mana mungkin Allah menemukan seorang hamba di surga ketika hamba ini tidak menemukan Allah di mana? Di dunia. Makanya ini kalimat saya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada hari yang harus kita rayakan Ustadz di dunia ini, bukan sekedar hari kelahiran, bukan sekedar hari pernikahan, tetapi juga hari di mana kita pertama menemukan Allah, artinya berhijrah. Kenapa itu harus kita rayakan? Karena itu hari terbaik, hari yang merencanakan kita untuk ditemukan Allah kelak di surga itu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ini saya ulang-ulang karena khawatir malam-malam begini, ini Ustaz Dedi nggak bahas naon gitu, khawatir gitu sekalian ya. Barang siapa yang berhijrah, artinya menemukan Allah di dunia, Allah akan menemukan dia kelak di surga. Dan Bapak Ibu, apa kata Nabi dalam hadis panjang riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, saat Allah akan membuka tabirnya, memperlihatkan kepada kita wajahnya, dan kata Rasulullah, itulah sebaik-baik nikmat kelak di akhirat, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa memandang wajah Allah ketika Allah membuka tabir. Dan itu senikmat-nikmat kelak di akhirat. Ustadz, Allah itu indah, kata para ulama, ciptaannya saja sudah indah, apalagi penciptanya. Lihat Ustadz Adli, sudah indah ini. Apalagi kholiknya itu ya, Ustadz ya. Sangat indah. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Makanya siapa yang ingin memulai merencanakan hidup bahagia dunia akhirat, maka dia harus melalui satu perjalanan, dia harus melewati satu rute bernama jalan hijrah itu. Jalan memperbaiki hubungan dengan Allah. Jalan meminta maaf kepada Allah atas segala maksiat-kemaksiatan yang pernah kita lakukan.
dan jalan di mana kita bisa menemukan Allah di kehidupan ini, Ustaz. Itulah Bapak Ibu sekalian, awal kita akan menemukan kebahagiaan. Dalam sebuah hadis kursi, Ustaz. Apa kata Allah? Idza wajadtani wajadta kulla syai'in. Kalau engkau sudah menemukan aku, engkau sudah temukan segalanya. Idza wajadtani wajadta kulla syai'in. Kalau engkau sudah menemukan aku, engkau sudah temukan segalanya, kata Allah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa orang yang sudah menemukan Allah itu dia akan menemukan segalanya? Saya tanya, saya jawab biar cepat Bapak Ibu sekalian. Karena segalanya itu milik Allah. Kebahagiaan milik Allah. Kesuksesan milik Allah. Keberlimpahan milik Allah. Kesakinan rumah tangga milik Allah. Maka siapapun yang ingin memiliki segalanya, maka temukanlah pemilik segalanya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimat yang sering saya ulang-ulang, Ustaz, adalah apa yang ditemukan, apa yang hilang dari orang yang sudah menemukan Allah, nggak ada yang hilang. Sebaliknya, apa yang ditemukan oleh orang yang sudah kehilangan Allah, dia akan kehilangan segalanya. Betul ya? Nah, ini yang pertama sebagai muqaddimah, al-hijrah hiya aqrabut thariq ila sa'adah fid dunya wal akhirah. Hijrah itu jalan terbaik, jalan terdekat kita untuk bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, di awal hijriah ini kita mempunyai semangat hijrah. Semangat untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Semangat menjadi pribadi yang semakin Allah inginkan. Semangat menjadi pribadi yang terus memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk, Ustaz. Ternyata ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini khawatirnya saya sampaikan dulu ya tentang hijrah Nabi, Bapak Ibu sekalian. Karena khawatir ada di antara kita my hijrah, my adventure, tapi nggak tahu harus gimana gitu, Ustaz. Ya kan? Ya, ternyata Bapak Ibu, orang yang berhijrah itu adalah orang yang sedang melakukan 3 hal sebagaimana Nabi lakukan di Madinah itu. Maka ibu dan bapak sekalian, dari hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, kita akan menemukan hijrah itu harus bagaimana itu. Karena ternyata Ustaz Adri, Bapak dan Ibu, ketika Rasul sampai di Madinah, ada 3 agenda yang Rasul lakukan, ya. Dan inilah sebetulnya hijrah kita. Yang pertama adalah bina'ur ruhiyah, membangun basis keimanan dengan mendirikan Masjid Quba itu. Ya kan, Rasul itu mendirikan Masjid Quba. Beberapa hari setelah itu masuk ke jantung Madinah, mendirikan Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Maka inti dari hijrah itu adalah membangun basis spiritual. Bagaimana cara kita terus memperbarui hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan hablum minallah, Bapak dan Ibu. Ini yang pertama. Ya. Jadi hijrah itu bukan sekedar ganti pakaian, Ustaz. Bukan sekedar ganti nama, Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan sekedar ganti kalimat dari oh my God menjadi masya Allah, gitu. Ya. Dari terima kasih menjadi jazakumullah, bukan sekedar itu Bapak Ibu, tetapi yang Rasul lakukan di Madinah ketika beliau berhijrah, ya, sebagai syarat hijrah kita adalah bina'ur ruhiyah, membangun basis spiritual yang hebat bersama Allah. Itu hijrah, Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang saat ini sedang mengaku hijrah, maka dia harus melakukan yang kedua adalah bina'ul ukhuwah, membangun basis sosial. Itu Bapak Ibu, artinya apa? Lebih mengindahkan hablum minannas. Gak benar hijrah kita, Ustadz, kalau makin baik hubungannya dengan Allah, tetapi makin jauh dengan sesama. Itu bukan hijrah. Karena Rasulullah ketika di Madinah, selain membangun basis spiritual dengan mendirikan Masjid Quba, Rasul pun Ustadz membangun basis al-ikho, mempersaudarakan muhajirin dan ansar itu di Madinah, Bapak Ibu. Makanya Ustadz, kalau ada orang yang lebih mudah memuji Allah
tetapi lebih mudah mencaci saudaranya, dia sedang tidak berhijrah itu. Karena ada orang Bapak Ibu ketika mengatakan mulai hari ini saya berhijrah, tetapi makin kaku dalam pergaulan, makin menjauhi kedua orang tuanya, makin tidak dekat dengan circle-circle-nya gitu, Ustaz. Makin mudah mencaci saudaranya, kamu mah ahli neraka, kamu masih jahiliyah gitu. Bukan begitu kalimat-kalimat orang yang hijrah itu Bapak dan Ibu. Karena Rasulullah SAW ketika di Madinah tidak hanya membangun hubungan yang kuat antara kita dan Allah, tetapi juga hubungan yang indah antara kita dan sesama. Gitu. Kan ada Ustaz Adri orang yang sholatnya makin baik, tetapi akhlaknya makin kaku gitu. Makin menjauhi orang, makin menjauhi keluarganya, bahkan makin menjauhi pasangannya, dan alasan pasangannya masih jahiliyah. Ketika istrinya mendekat, Umi jangan mendekat, Umi masih jahiliyah, kan ayah sudah hijrah kan gitu. Bukan kayak begitu hijrah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Hijrah itu adalah ikhtiar kita untuk membangun kekuatan hablumillah dan hablum minan nas itu. Karena ada orang Bapak Ibu, Masya Allah ya Ustaz ya, itu makin terlihat baik ibadahnya, tetapi makin buruk akhlaknya itu. Mudah mencaci orang, mudah menyalahkan orang, menjauhi banyak orang dari alasan sudah berbeda. Aku adalah ahli surga, engkau adalah ahli neraka. Wa yadzubillah. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah dalam substansi hijrah itu, ternyata Bapak Ibu, Rasulullah itu tidak hanya membangun basis spiritual, tidak hanya membangun basis sosial, juga Ustadz membangun basis iktisodiyah, basis finansial. Bagaimana caranya? Dengan membebaskan pasar-pasar Madinah dari praktek-praktek ekonomi orang Yahudi yang ketika itu sistemnya sistem riba itu. Ya kan? Maka riba itu sebetulnya Bapak Ibu adalah sistem ekonomi warisan orang-orang Yahudi itu. Maka dimasukkan Abdurrahman bin Auf, dimasukkan Utsman bin Affan, dimasukkan Tolhah Ustaz ya, untuk membebaskan pasar Madinah dari cengkraman ekonomi Yahudi yang ribawi ketika itu. Maka nggak benar hijrah kita. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu, ekonomi kita masih riba itu. Itu udah nggak benar itu. Nggak benar hijrah kita. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu, kita masih bertaamul ya, berinteraksi dengan sistem-sistem riba itu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, ada nggak ulama yang menghalalkan riba? Ada nggak? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Ada nggak ulama kita yang berbeda pendapat terkait hukum riba? Ada nggak? Tidak ada. Semua ulama kita mengatakan riba itu haram. Betul ya? Tidak ada satupun ulama mengatakan riba itu ikhtilaf. Masih perdebatan hukumnya tidak ada. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan riba itu haram. Ya. Itu Bapak dan Ibu. Kita tidak masuk ke kasus ya. Tidak. Ini hukum aja riba gitu. Riba itu haram. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz saya lupa ya. Waktu kajian kapan itu. Oh, waktu kajian di salah satu kajian di Asia Afrika itu. Ustadz, kalau harta saya masih ada yang, kalau harta saya itu harta haram, atau kalau ada harta haram terus dipakai ibadah kita diterima nggak sama Allah? Jadi kalau harta kita ini harta yang halal, haram gitu, gara-gara ada riba, itu diterima nggak ibadah kita sama Allah? Menurut Bapak Ibu diterima nggak? Ternyata Ustadz, ada 3 penjelasan dari para ulama. Ya, yang pertama adalah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah Allah mengatakan, Allah itu thayyibun, la yuqbalu ila thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Allah itu baik, la yuqbalu ila thayyiban, dan tidak menerima kecuali yang
baik. Itu penjelasan pertama. Penjelasannya kedua, Ustadz, hadis Rasulullah SAW, ada seseorang yang yatilus safar, sedang di perjalanan yang sangat panjang, ya. Kemudian wayarfa'u yadahu fis sama, kemudian mengangkat tangannya ke langit dan berdoa. Tetapi kata Nabi, mal basahu haramun, mat amahu haramun, wa gudiya biharamun, fa anna yustajabu dzalik. Tapi makanannya haram, hartanya haram, minumannya haram. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa-doanya? Artinya ibadahnya tidak diterima. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Nabi mengajari kita doa yang sangat keren banget, Ustadz. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. 3, Bu. 1, ilman nafi'an. 2, rizqan thayyiban. 3, amalan mutaqabbalan. Ilmu yang bermanfaat, harta yang baik, ibadah yang diterima. Coba, ini luar biasa Rasulullah itu, Ustaz. Kalimatnya singkat, tetapi menjelaskan banyak hal. Namanya itu, Bapak Ibu, adalah al-ijaz atau jami'ul kalim. Rasulullah itu gaya bahasanya jami'ul kalim. Dari Kang Robi tadi. Nah, udah berarti ya udah. Pokoknya kalian untuk nanyakan. Baik. Gaya komunikasi Rasul itu kan jami'ul kalim, Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak panjang lebar, tetapi menjelaskan banyak makna. Kalau kita, kata-katanya banyak, tapi terjelas. Gitu. Nah, Rasulullah itu mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan thayyiban, harta yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Ternyata Bapak Ibu, 3 hal ini kait berkelindan, itu tidak bisa dipisahkan. Maksudnya apa, Ustadz? Maka siapapun yang ingin hartanya itu, kalau yang ribet-ribet malas, Ustadz. Ya, siapapun hartanya, Ustadz, ya ingin mulai bersih, maka 1, dia harus ilman nafian, harus betul-betul memperdalam ilmu agama. Orang itu semakin dalam ilmu agamanya, akan semakin bersih hartanya, Bapak Ibu. Ya. Mana mungkin harta kita bisa bersih kalau ilmu pemahaman agama kita tidak makin baik. Karena kebersihan harta sangat bergantung kepada pemahaman agama kita. Betul Bapak Ibu sekalian? Makanya kalau orang, Bapak Ibu, tidak memahami dan tidak mendalami ilmu agama dengan baik, maka hartanya sulit untuk bersih. Karena dia belum tahu mana halal, mana haram, mana syubhat, mana ini, mana bahak, mana batil. Kadang dia belum ngerti gitu kasarnya. Karena ilmu agamanya belum bagus. Maka Bapak Ibu, orang kalau makin dalam ilmunya, akan makin bersih hartanya. Maka kebersihan harta sangat bergantung kepada kedalaman pemahaman ilmu kita. Setuju Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, Bapak Ibu, amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Ustadz, bagaimana amal kita supaya bisa diterima? Pertama syaratnya ilman nafi'an, harus diilmui. Karena agama kita ini agama ilmu, Ustadz. Ya. Kalau Bapak Ibu beribadah tanpa ada ilmu, kira-kira diterima nggak ibadah kita? Nggak bisa diterima itu. Kenapa? Karena ibadah itu harus mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ustadz, bagaimana cara kita tahu sunnahnya? Belajar, Bapak Ibu. Ya, makanya tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah kalau tidak diilmui ibadah itu. Nah, Ustadz, saya mau sholat subuh 8 rakaat dan ikhlas itu. Diterima nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Harus ilmu itu. Makanya kenapa kita wajib berthalabul ilmi untuk membersihkan harta kita dan untuk agar amal kita diterima Allah, Bapak Ibu sekalian. Betul kan? Karena nggak boleh kita ibadah serampangan, Bapak Ibu.
ya. Sholat Jumat Bapak Ibu hari Kamis, tahajud jam 8 pagi. Gara-gara tidak punya ilmu, nggak akan diterima Allah itu. Betul kan? Maka amal yang diterima itu satu ilmui, Pak, Bu. Maka kenapa kita harus wajib tolabul ilmi? Untuk membersihkan harta dan untuk agar ibadah kita diterima Allah. Yang kedua Pak dan Ibu, bagaimana caranya supaya ibadah kita diterima, Ustadz? Yang pertama ilman nafian, ilmui dengan baik. Yang kedua rizqon thayyiban, pakai dari harta yang baik. Bapak Ibu, sehebat apapun ibadah kita dari harta yang tidak halal tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, abi badai umroh, kangen naon Pak untuk membersihkan harta, bisa sekalian? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena ibadah yang diterima itu amalan mutaqabbalan, syaratnya dua. Satu, ilman nafian, harus diilmui dengan baik. Yang kedua, rizqon thayyiban, memakai harta yang bersih. Makanya Ibu dan Bapak, termasuk hijrah itu tidak hanya sekedar hablum minallah, tidak sekedar hablum minanas, Ustaz, tetapi juga harus binaul iktisodiyah. Mulai Bapak berzihad membersihkan harta kita dari hal-hal yang subhat, dari hal-hal yang haram. Karena itulah agenda hijrah Rasulullah ketika di mana Bapak Ibu? Ketika di mana? Ketika di Madinah itu. Ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak tidak hanya hubungan kita yang lebih indah dengan Allah, tidak hanya hubungan kita yang lebih mempesona dan sesama, tetapi juga harta kita lebih bersih, Pak, lebih hati-hati ya, lebih betul-betul terjaga dari hal-hal yang haram dan hal-hal yang syubhat ya. Masya Allah. Baik. Ini Ibu dan Bapak sekedar mukadimah ya. Mukadimah sudah 40 menit, nggak apa-apa. Sekarang kita masuk Ibu dan Bapak. Kenapa ulama-ulama kita sampai membuat banyak tulisan al-mutasakkituna ala thariqil hijrah. Orang-orang yang berjatuhan di jalan hijrah. Bahkan Ustaz Adri, ada yang keluar dari agama tuh Ustaz. Tidak hanya keluar dari iman, tidak hanya iman yang melemah, tidak hanya hidayah yang membuyar, tidak hanya ketaatan yang mulai mengendor, Ustaz. Tidak hanya tilawah yang mulai bolong-bolong, tidak hanya tahajud yang mulai ditinggalkan, tapi kadang agama pun mulai pindah itu. Ya kan, Ustaz? Ada nggak kayak begitu Bapak Ibu sekalian? Banyak. Kenapa banyak orang yang berjatuhan di jalan hijrah seperti itu? Ternyata malam hari ini kita akan diagnosa Bapak Ibu, ada 5 penyebab. Orang itu Bapak Ibu imannya mulai mengendor, hidayahnya mulai redup, ketaatannya mulai melemah, tilawahnya mulai bolong-bolong Bapak Ibu, ngajinya mulai ditinggalkan, tahajudnya mulai jarang-jarang gitu. Yang pertama adalah Ustadz, ini Ustadz. Ini kata para ulama, ini disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Said Muhammad Nuh dalam buku Afat ala Thariq 3 jilid itu. Penyebab pertama adalah adamul ikhlas fil hijrah. Tidak ikhlas karena Allah ketika hijrahnya itu. Ini yang pertama Pak dan Ibu. Kenapa orang banyak yang berguguran, berjatuhan? Kenapa banyak orang yang berhenti di jalan ketaatan, di jalan keimanan, di jalan hidayah, di jalan hijrah? Yang pertama penyebabnya adalah adamul ikhlas. Ketiadaan keikhlasan ketika ibadah. Coba Bapak Ibu saya tanya kepada Ibu dan Bapak sekalian, kenapa orang yang tidak lillah itu mudah lelah dalam ibadah, kemudian luhlah, gitu ya? Kenapa orang yang tidak kuat bertuhannya tidak bisa bertahan itu? Kan orang yang tidak kuat bertuhan, dia tidak mungkin bisa bertahan, gitu ya. Artinya orang yang tidak lillah cepat lelah, bahkan nantinya luhlah. Ada 2 penjelasan dari para ulama. Orang yang tidak ikhlas karena Allah, Bapak Ibu, ketika hijrah, ketika ibadah, akan cepat berguguran itu. Mari kita analisa. Saya tidak akan bahas bab ikhlasnya, Ustadz, karena ini sering dibahas oleh ulama-ulama kita. Saya akan membahas kenapa orang kalau tidak kuat bertuhan, dia tidak mungkin bertahan. Kenapa orang itu kalau tidak lillah, dia akan cepat lelah. Yang pertama adalah Bapak Ibu,
Nah ini Ustaz. Likulli syai'in ghairullah nihaya. Ini alasan pertama. Segala sesuatu selain Allah akan menemukan ujung lelahnya, ujung bosannya, dan ujung capeknya. Segala sesuatu Bapak Ibu yang bukan karena Allah akan menemukan ujung bosan, ujung lelah, ujung capek. Saya tanya Ustadz Adri, Bapak Ibu, ada nggak yang saat ini Pak lelah dan bosan berumah tangga? Ada nggak? Ada kayaknya. Ada Ustadz. Kira-kira masalahnya apa Ustadz? Masalahnya rumah tangganya tidak dibawa menuju Allah itu Ustadz. Mungkin rumah tangga itu dibangun gara-gara hanya ingin dapat, hanya ingin ini, hanya ingin itu. Selain Allah, pasti akan menemukan ujung lelah, ujung bosan. Segala sesuatu yang kita bawa bukan menuju Allah, nihaya, ada titik jenuhnya, ada titik bosannya, ada titik capeknya itu. Ada nggak saat ini yang bekerja di kantor itu, Bapak Ibu, boring, capek dan lelah? Ada. Apa penyebabnya? Kerjanya Ustadz tidak dibawa menuju Allah itu Ustadz. Kalau rumah tangga kita Bapak Ibu dibangun karena Allah, kita tidak akan pernah menemukan ujung bosan, ujung lelah itu. Asyik Bapak Ibu, karena ketika kita berumah tangga dan menuju Allah, oh Allah sedang berikan pahala, oh Allah sedang ini, oh Allah sedang, oh Bapak Ibu sekalian makin asyik gitu. Ada nggak orang yang saat ini hidupnya bosan? Ustadz, saya sudah bosan ingin uih. Oh yang uih ke mana Ibu? Pasti hidupnya Ustadz tidak dibawa menuju Allah itu. Kenapa? Likulli syai'in ghairullah nihaya. Apapun yang kita bangun tidak menuju Allah, semuanya ada titik jenuhnya, ada titik bosannya. Ibadah pun sama, Bu. Kalau kita tidak ikhlas, pasti akan cepat berhenti. Karena tidak menuju Allah. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Ini pernah saya sampaikan, saya perkuat kembali. Ini alasan pertama. Kenapa orang yang tidak kuat bertuhannya, dia tidak sanggup bertahan. Kenapa orang yang tidak lillah itu cepat lelah? Alasan kedua, Bapak Ibu sekalian. Kenapa orang yang tidak kuat keikhlasannya, tidak akan istiqomah ketaatannya, tidak akan istiqomah keimanannya, tidak akan istiqomah hijrahnya? Bapak Ibu, alasan kedua adalah saya tanya kepada Bapak Ibu, saya tanya, pertolongan dari siapa? Dari Allah. Kemudahan dari siapa? Dari Allah. Kekuatan dari siapa? Dari Allah. Taufik dari siapa? Dari Allah. Kalau Bapak Ibu ketika ibadah bukan karena Allah, maka semua ini tidak akan kita dapatkan, Ustaz. Tidak akan mendapatkan kemudahan, tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak akan mendapatkan bantuan, tidak akan mendapatkan taufik. Karena apa? Karena likulli syai'in, mohon maaf, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang tidak akan mendapatkan apa yang tidak dia niatkan, kata Nabi. Jadi kalau Bapak Ibu beribadah bukan karena Allah, dapat kemudahan nggak dari Allah? Tidak. Dapat pertolongan nggak dari Allah? Tidak. Dapat taufik nggak dari Allah? Tidak. Makanya lihat Pak, orang yang tidak mendapatkan kemudahan, pertolongan, kekuatan, bantuan dari Allah, cepat berhenti. Betul nggak, Zat? Cepat lemah keimanannya, cepat memudar hidayahnya, cepat melesuk keistiqomahannya, cepat bolong-bolong Bapak Ibu tilawahnya, qiyamul lailnya dan seterusnya itu. Maka Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini faktor pertama kenapa orang itu banyak yang berjatuhan di jalan keimanan, banyak yang berguguran di jalan hidayah, banyak yang berhenti di jalan ketaatan. Satu, adamul ikhlas lillah, karena mereka tidak ikhlas ketika ibadahnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya Ibu dan Bapak, mari kita lihat kalimat dari Ibnu Qayyim ini. Salah satu abwab yadkhulu minasyaiton al-abd. Ada 3 pintu yang setan mudah masuk ke dalam seorang hamba. Jadi Bapak Ibu, di kita ini ada 3 pintu yang setan mudah masuk untuk mengabrik-abrik kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata setan itu tahu kita punya 3 pintu yang mudah dimasuki itu. Yang pertama, pintu yang pertama, kata Ibnu Qayyim adalah al-ghaflah, Ustaz. Ghaflah itu, Bapak Ibu, kalau bahasa kita, Ustaz, lalai. Jadi orang itu hararese, ya, lalai ya. Jadi kalau orang sudah lalai, wah itu pintu yang mudah dimasuki setan itu. Makanya lihat Bapak Ibu, orang yang sedang nganggur, orang yang tidak banyak kerjaan, orang yang sedang sendiri, kira-kira gampang negatif gak, Ustaz? Kenapa? Karena dia telah membuka pintu setan untuk mudah masuk ke dalamnya. Bapak Ibu sekalian, makanya kata Yusuf Qaradawi, ini Bapak Ibu ya, Yusuf Qaradawi ini Masya Allah, saya tahadus binikmah, di sini Dr. Wedi ya. Saya sedang mengusahakan kitab beliau Ustadz untuk diboyong ke Indonesia. Ya, sekarang sedang di perjalanan dari Libanon ke Indonesia ya. Seluruh karya Qaradawi insya Allah kita akan dapatkan dan kita akan kaji bareng-bareng di kajian-kajian kita. Ini sangat langka dan alhamdulillah kemudahan dari Allah, saya mendapatkan kitab ini dari teman-teman yang sedang kuliah ya, karena ini barang langka Ustadz. Jadi kita kaji bareng-bareng insya Allah. Jadi Bapak Ibu, kata Yusuf Qaradawi itu al-faragh muhlak. Bapak Ibu ya, kekosongan waktu, Ustadz, kelalaian itu membinasakan, membahayakan. Kenapa? Karena setan mudah masuk. Yang kedua, pintu yang mudah dimasuki setan itu adalah al-ghadab, ketika kita marah. Betul Bapak Ibu sekalian? Makanya Rasul mengatakan begini Ustaz Adri, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka Anda berhak mendapatkan surga. Kenapa Bapak Ibu jangan marah dikaitkan dengan surga Ustaz? Karena kata ulama al-ghadab Bapak miftahu kulli syarr. Karena marah itu kunci membuka pintu segala kemaksiatan. Marah itu Bapak Ibu sekalian adalah pintu pembuka segala kemaksiatan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Kalau orang sedang marah bagaimana hatinya? Dengki Ustaz, benci segala. Bagaimana mulutnya? Wah, itu Bapak Ibu. Ketika dia bicara itu daftar-daftar hewan Ustaz. Dilisit. Ya. Ya kan? Bahkan ada orang yang bisa memindahkan toilet ke mulut itu kalau lagi marah itu. Bagaimana perbuatannya? Memukul, membunuh, itu orang marah begitu. Maka kata Rasulullah Bapak Ibu, la taghdab walakal jannah. Dan terakhir Ustaz, syahwat. Nah ini. Syahwat. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, itu syahwat bukan? Setan mudah masuk. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, dari perjuangan terberat kita dalam ketaatan adalah memastikan niat kita hanya untuk Allah. Ini Bapak dan Ibu yang pertama terkait kenapa banyak yang bergeguran di jalan keimanan, di jalan hidayah, di ketaatan, adamul ikhlas ilallah. Dia tidak ikhlas niat hijrahnya karena Allah. Dan orang ketika tidak lillah, dia akan cepat lelah. Ketika tidak kuat bertuhannya, maka dia tidak akan sanggup bertahannya. Ini yang pertama. Makanya saya katanya Bapak Ibu, kira-kira kajian akidah ini penting nggak Ustaz? Karena kajian keikhlasan itu kajian akidah Bapak. Bagaimana cara kita mengomando hati untuk mengemudi hati untuk senantiasa bersama Allah dan sama sekali tidak ada keinginan dipuji oleh selain Allah. Itu betul-betul harus kita Bapak Ibu betul-betul kemudi banget hati kita itu. Kenapa? Karena kata Sufyan Ats-Tsauri, setan mudah memplesetkan
mudah menggelincirkan hati kita, yaitu ketika ibadah kepada Allah niatnya bukan karena Allah. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, saya percepat karena ini sudah mau jam 9. Biasanya Ustadz Adri itu ngasih waktu sampai 1 jam ya. Sebentar lagi saya cuma 4 lagi kok. Saya percepat. Itu faktor pertama. Kenapa orang banyak berjatuhan di jalan hijrah? Yang kedua, al-mutasakkituna ala tariqil iman, al-mutasakkituna ala tariqid dakwah, al-mutasakkituna ala tariqit ta'ah. Orang-orang yang berjatuhan di jalan iman, di jalan ketaatan, di jalan hijrah. Faktor keduanya biasanya Ustadz, adamul isti'dad li awaqibil hijrah. Apa maksudnya? Bapak Ibu sekalian, tidak kurang persiapan ya untuk mendapat, kurang persiapan menyikapi konsekuensi hijrah itu. Tidak tahu Bapak Ibu konsekuensi iman itu apa. Tidak tahu konsekuensi hijrah itu apa. Saya tanya kepada Bapak Ibu, lihat di surat Fussilat ayat 30 Ustadz Adri. Di sini ada kalimat iman dan istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah. Tuhan kami adalah Allah. Dia berhijrah nggak Bapak Ibu? Tsumastaqomu, kemudian istiqomah. Kenapa dalam ayat ini setelah hijrah ada kalimat istiqomah coba Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Kata Rasulullah, amantu summastaqim. Berimanlah, kemudian istiqomahlah. Ustadz, Bapak Ibu, kenapa setelah kata iman kita harus istiqomah? Kenapa setelah kata hijrah di ayat ini kita harus istiqomah? Saya tanya, saya jawab biar cepat. Karena Ustadz, kita lihat di surah Al-Ankabut. Karena orang tak mungkin dibiarkan mengatakan beriman. Orang tak mungkin dibiarkan mengatakan aku sudah mulai hidup bersama Allah. Tak mungkin orang dibiarkan aku sudah berhijrah kecuali dia akan diuji oleh Allah. Ini Ustaz. Ada nggak Bapak Ibu orang yang beriman tidak diuji? Tidak mungkin ada. Karena paket iman itu adalah ujian. Al-Ankabut ayat 2 Ustaz. Kita mau Ustaz, dengan imannya kita semangat dan ujiannya kita nggak siap. Makanya berjatuhan. Dengan hijrahnya kita bereporia, mau hijrah, mau adventure. Tapi dan konsekuensinya kita nggak siap. Nggak mungkin ada orang mengatakan beriman, berhijrah, bertobat kalau dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Ujiannya Bapak Ibu bisa dari pasangan. Ujiannya bisa dari dunia. Ujiannya bisa dari apa? Dari yang lain itu Bapak Ibu sekalian. Ya kan Ustaz? Bisa dari dunia yang mulai Bapak Ibu nyempit misalnya. Ustaz, setelah saya itu berhijrah, setelah saya itu memperbaiki hubungan dengan Allah, saya sepi, uang saya itu ini. Bisa terjadi nggak Bapak Ibu sekalian? Bisa. Karena Allah nggak mungkin membiarkan kita mengatakan beriman, kecuali pasti diuji. Ustaz, saya mah tidak mau diuji, ya jangan beriman. Dan orang iman pasti diuji. Ya kan, ini ayat coba Ibu. Ujiannya bisa dari rumah tangga, bisa dari keuangan, bisa dari pekerjaan, bisa dari jabatan, banyak ujiannya itu. Maka Allah tidak akan pernah membiarkan orang itu mengatakan beriman, berhijrah, bertaat, kecuali dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah orang diuji nggak sama Allah? Tidak. Kan begini Bapak Ibu. Ujian itu kan bisa dua, bisa ke lapangan, bisa ke kesempitan. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak orang yang semangat ibadah ketika diberikan kesempitan, lalu melesu ibadahnya ketika diberikan ke lapangan? Sebaliknya Ustaz, ada nggak orang yang semangat hijrahnya ketika diberikan kesempitan dan mulai mengendor ibadahnya ketika diberikan ke lapangan? Ada.
Kenapa dia itu aktif ke masjid? Kan dia belum sibuk. Aduh, ketika sibuk menghilang di masjid, berarti dia tidak istiqomah, dia berguguran Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang aktif ke masjid, aktif tilawah ketika belum sibuk. Tetapi ketika sudah sibuk Bapak Ibu sekalian, sudah mulai jarang ke masjid, sudah bolong-bolong tilawah, sudah bolong-bolong tahajud, dia telah berguguran itu namanya. Betul? Saya tanya kepada ibu dan bapak sekalian, mana yang membuat kita lebih semangat berhijrah ketika diberikan kesempitan? Mana yang membuat kita lebih dekat dengan Allah, kelapangan atau kesempitan? Oh sekalian, kesempitan, betul ya? Makanya Ustadz, kenapa kita itu mendapatkan kesempitan? Kata Allah, karena aku tahu Anda itu dekat dengan aku kalau diberikan kesempitan. Makanya saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu ya di kajian sebelumnya. Kelapangan yang dekat dengan Allah Bapak Ibu lewat kelapangan harus lebih kuat daripada dekat dengan Allah lewat kesempitan. Agar Allah senantiasa memberikan kelapangan. Kalau Bapak Ibu dekat dengan Allah hanya ketika diberikan kesempitan, sebetulnya kita sedang berdoa kepada Allah, ya Allah sempitkan aku, itu begitu. Karena Allah tahu kita dekat dengan Allah kalau diberikan kesempitan, Pak. Makanya hijrah yuk hari ini. Dekat dengan Allah melalui kelapangan harus lebih hebat daripada dekat dengan Allah melalui kesempitan. Kan secara naluri orang itu mendekat kepada Allah ketika diberikan anugerah, ketika diberikan musibah. Musibah. Makanya musibah terus hidupnya itu ya. Karena Allah tahu Anda dekat dengan aku kalau diberikan musibah. Maka Bapak Ibu malam ini mari kita hijrah. Mendekat kepada Allah lewat anugerah harus lebih hebat daripada mendekat kepada Allah lewat musibah. Agar kita terus diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir Ustaz seumur-umur musibah terus. Ternyata memang dia itu dekat dengan Allah kalau diberikan musibah. Mari kita hijrah Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini Ibu dan Bapak, ujian dari pekerjaan yang terlalu banyak membuat kita tidak bisa banyak di masjid. Kesibukan yang terlalu banyak membuat kita sering bolong berjamaah. Berarti kita sudah berguguran di jalan hijrah, Bapak. Tidak siap dengan ujian-ujian yang ada. Ujian itu tidak hanya kesempitan, kelapangan pun ujian. Ujian itu tidak hanya musibah, anugerah pun adalah ujian. Makin sibuk di pekerjaan, makin sibuk dengan amanah, job di kantor, makin menghilang di sholat berjamaah, makin berhilang di tilawah, makin menghilang di lingkaran iman. Kita berguguran, tidak siap dengan ujian-ujian yang ada itu. Baik Bapak dan Bapak sekalian. Ustaz, berapa menit lagi Ustaz? Boleh dilanjut saja dulu. Oke Ustaz, 5 menit lagi ya Ustaz ya. Ya. Karena biasanya saya suka Ustaz, sudah habis waktunya suka begitu. Yang ketiga Bapak dan Ibu. Ini harus saya perdalam sedikit saja. Kenapa banyak orang yang melesuk di jalan ketaatan, melemah di jalan keimanan, berjatuhan di jalan hijrah, berhenti di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang ketiga Bapak Ibu, karena penyakit yang menggerogoti kesehatan iman kita, yang menggerogoti kesehatan ibadah kita, yang menggerogoti kesehatan hijrah kita. Penyakit itu bernama futur itu. Futur. Silakan Bapak Ibu merujuk kepada pembahasan dari Profesor Dr. Said Muhammad Nuh dalam kitab beliau Afat ala Thoriq, ada 3 jilid. Jadi Bapak Ibu, kalau virus yang menggerogoti kesehatan fisik kita banyak. Ini kebetulan kan di kedokteran. Tapi ada satu nama virus yang menggerogoti kesehatan ibadah kita, kesehatan iman kita, kesehatan hijrah kita. Namanya penyakit futur, Bapak Ibu.
Futur ini bukan penyanyi era 80-an, Ustaz. Itu namanya fatur. Ini futur. Ustaz, apa itu futur? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kata para ulama, futur itulah al-amrod yusibul mu'minin, ya, fit ta'ah ilallah. Futur itu penyakit yang menimpa orang-orang beriman dalam ketaatan kepada Allah. Apa gejala ringannya? Gejala ringan dari penyakit ini adalah al-kasalu ba'dan nasyad. Malas yang sebelumnya semangat. Ada di antara Bapak Ibu yang pernah malas dalam ibadah? Ada. Sering? Sering. Tiap hari? Tiap hari. Kalau ada di antara kita, Ustadz, yang mengalami kelesuan dalam ketaatan, kelemahan dalam iman, dia sedang sakit karena terjangkiti virus futur namanya. Biasanya Bapak Ibu kalau lagi semangat ibadah siang malam terus tahajud gitu ya. Lagi semangatnya Ustaz. Tiba-tiba jangankan siang malam, seminggu, 2 minggu sering kehilangan tahajud. Ibadah Bapak Ibu sedang tidak baik-baik saja. Itu gejala penyakit namanya apa tadi? Futur, gejala ringan. Al-kasalu ba'dan nasyad. Maka di setiap mengalami kelesuan dalam ketaatan, di setiap mengalami kelemahan dalam keimanan, bahwa ibu dan bapak sedang tidak sehat, sedang mengalami penyakit bernama virus futur. Apa gejala beratnya? Gejala ringannya al-kasalu ba'dan nasyad. Lemes, lesu yang sebelumnya semangat. Gejala beratnya Ustaz Adri, berhenti yang sebelumnya itu melakukan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, ada nggak sampai saat ini dari ibadah yang sudah Bapak Ibu hentikan? Ustaz, dulu saya pernah tahajud loh setiap hari. Ustaz, dulu saya pernah saum Daud loh. Ustaz, dulu saya pernah sehari itu 5 juz loh. Kalau Bapak Ibu bilang pernah, berarti Bapak itu pasien. Ya, sedang terjangkiti virus futur gejala berat. Kenapa? Karena Ustadz, virus ini menghentikan ibadah itu. Kalau ada di antara kita bilang pernah, dulu saya pernah hafal 30 juz. Dulu saya pernah satu hari itu 2 juz tilawah. Dulu saya itu pernah saum Daud. Berarti Bapak Ibu sudah menghentikan ibadah. Berarti kita ini pasien, sedang tidak sehat. Bapak Ibu, boleh kita berhenti ibadah? Boleh Bapak Ibu sekalian? Boleh Ustaz. Kapan bolehnya? Hatta yatiyal yakin. Ketika datang kematian. Itu kata Allah saja. Wa'bud rabbaka hatta yatiyal yakin. Beribadahlah sampai datang kematian. Kita boleh beristirahat dalam ketaatan ketika sudah datang kematian. Namun sebelum datang kematian, tidak boleh kita berhenti dalam ketaatan. Namun virus ini, Ustadz, bisa menghentikan ketaatan sebelum datang kematian. Bahaya nggak futur ini? Ustadz, dulu saya pernah hafal surat Ar-Rahman. Bapak Ibu pasien itu. Yang paling ngeri adalah, Ustadz, dulu saya pernah hafal surat Al-Ikhlas. Pernahnya ikhlas lagi sekalian. Ya, maka tidak boleh kita menjadi alumni dalam ketaatan. Ya. Tetapi virus ini, Bapak Ibu, sering menjangkiti. Rasul pun pernah terjangkiti virus ini, Ustadz. Bapak Ibu lihat, apa kata Nabi? Iman itu cepat lusuh, seperti lusuhnya baju. Ya, maka ketika iman sedang lusuh, itu tanda iman kita sedang terjangkiti virus futur tadi. Harus segera. Makanya nanti ada kajian, Ustadz. Bagaimana cara mengobati virus futur. Nanti satu bahasan itu. Karena ini bahaya Bapak dan Ibu. Karena futur itu bisa menggerogoti kesehatan iman kita, kesehatan hijrah kita, kesehatan ibadah kita. Semuanya bisa berhenti itu. Kalau terjangkiti virus ini dan tidak bisa diobati. Namanya virus futur. Mengerikan Bapak Ibu virus ini. Karena dampaknya tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Nih Bapak Ibu ya,
orang yang sedang terjangkiti virus futur. Gejalanya ada 4, tapi nanti kita bahas lain waktu saja. Waktunya sudah tidak mencukupi. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, apa penyebab orang itu berjatuhan di jalan hijrah? Di jalan keimanan, di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustadz. Faktor yang keempat adalah, Bapak Ibu, tidak adanya kebersamaan dalam kesolehan atau adamul musyahabah ma'as sholihin. Tidak adanya kebersamaan di dalam kesolehan. Ini rumusnya Ustadz. At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa keimanan, ketakwaan digabungkan dengan kesolehan di ayat ini? Wahai orang beriman, bertakwalah dan bersamalah orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Kenapa iman takwa digabungkan dengan kesolehan? Saya jawab, kata para ulama, Ustadz, tak mungkin kita bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kalau tidak bersama orang-orang soleh. Maka rumusnya adalah keistiqomahan dalam ketaatan hanya terlahir dalam kebersamaan ketika bersama orang-orang. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, keistiqomahan dalam ketaatan terlahir, Ustadz, ya, terlahir ketika kita bersama di dalam kesolehan. Maka tak mungkin ada yang istiqomah di dalam kesendirian atau ketika dia tidak memiliki kebersamaan dalam kesolehan. Maka punten Ibu dan Bapak, circle itu memengaruhi banget. Ini Bapak Ibu. Bestie itu memengaruhi Bapak Ibu. Makanya hati-hati dalam memilih bestie. Gitu. Bagaimana Ustaz cara memilih bestie? Panduan Al-Quran itu Toha 31 sampai 34. Inilah cara terbaik memilih bestie, memilih BFF, best friend forever. Ini ya sekali. Pakai P forever. Pakai F sekali. Ini Bapak Ibu. Kenapa persahabatan dibahas dalam Al-Quran? Karena persahabatan bukan hal yang sederhana. Dia hal yang besar menentukan masa depan akhirat kita. Ada nggak di dalam Al-Quran, Ustadz, orang yang menyesal di neraka gara-gara salah pilih teman? Ada, itu ya. Ya, ada Bapak Ibu sekalian. Maka siapapun yang saat ini sedang berhijrah, pastikan circle dia itu adalah kebersamaan dalam kesolehan. Bestie-bestie yang tidak memiliki kesolehan akan melemahkan kita dalam ketaatan, di dalam keimanan dan sebagainya, ya, begitu. Bukan saya menganjurkan Bapak Ibu menjauhi orang-orang yang tidak soleh, tetapi Bapak Ibu harus punya basis-basis circle kesolehan, sementara yang belum soleh kita jadikan objek dakwah kita. Setuju ya? Dan terakhir, Ibu dan Bapak, ya, ini jadi poin-poin tersaja ya karena waktu. Kenapa orang berguguran di jalan keimanan, di jalan hidayah, di jalan ketaatan? Do'ful janibit tarbawi. Lemahnya aspek pembinaan, yaitu lemahnya aspek tafakuh fiddin, pemahaman agamanya, artinya lemah sekali dalam bertolabul ilmi. Ini disampaikan oleh Ibnu Rajab, Ustadz. Orang itu kalau semakin lesu tolabul ilminya, akan semakin lesu imannya. Ketika semakin lesu imannya, akan semakin lemah ibadahnya dan makin lelah hijrahnya itu. Seolah Bapak Ibu, kalau orang semakin lesu ngajinya, thalabul ilminya, semakin lesu imannya. Dan ketika orang semakin lesu imannya, semakin lemah ibadahnya, semakin lelah hijrahnya. Maka thalabul ilmi itu, Bapak Ibu sekalian, ya, itu adalah Ustadz penggawa ujung tombak. Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ilmu itu seperti air hujan yang menyuburkan
tanah atau menyuburkan iman. Dari iman yang subur akan menumbuhkan karya-karya amal soleh. Maka tak mungkin ada karya amal soleh yang subur di iman yang tidak subur. Dan tak mungkin iman itu subur kalau tidak disiram dengan ilmu. Itulah kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka Bapak Ibu, siapapun yang ingin mempertahankan keimanannya, mempertahankan ketaatannya, pastikan terjaga tolabul ilminya. Karena kata Ibnu Qayyim itu adalah ujung tombak untuk menyuburkan iman, menumbuhkan karya-karya amal soleh di kehidupan kita. Maka lihat Bapak Ibu Ustadz, selalu ada benang merah. Orang yang tidak bagus tolabul ilminya, biasanya Ustadz tidak bagus karya amal solehnya. Itu kait berkelindan. Ya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Kita pengajian malam hari ini, kira-kira ada iman yang bertambah tidak? Pasti ada. Walaupun kadang tidak ngerti apa yang disampaikan oleh Ustadz itu. Ini Ustadz ini nggak bahas naon. Tetapi pasti ada iman yang bertambah. Maka Ibu dan Bapak, Ustadz, saya sampaikan bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam hijrah. 1, kuatkan niatnya karena Allah. 2, siap dengan konsekuensi iman itu. Allah banyak kasih ujian di kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, hati-hati untuk menjaga kesehatan ibadah kita dari penyakit futur. Yang keempat, pastikan di sekitar kita itu adalah orang-orang yang terjaga dalam kesolehan, Bapak Ibu. Karena kata Imam Al-Ghazali, as-sohib sahibun. Persahabatan itu akan menarik kita sebagaimana mereka. Dan terakhir, pastikan Bapak Ibu istiqomah dalam tolabul ilmi. So, kerasa nggak? Sebulan aja Bapak Ibu tidak ngaji. Kerasa nggak Bapak Ibu di sini ada yang meredup? Itu Ustaz. Itu hebatnya kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wallahu a'lam bishawab. Saya persampaikan kepada Ustaz Adri. Pada Ustaz. Seberapa Ustaz kalau atas materinya yang sangat inspirasi sekali untuk kita semua. Luar biasa Ustaz. Kenapa ternyata kita berat berjatuhan jalan hijrah tadi Ustaz sampaikan kita semua ada 5 poin di mana itu menjadi landasan untuk kita bagaimana kita bisa memiliki sikap tidak termasuk pada 5 poin tersebut. Yang pertama tadi adalah tidak ikhlas karena Allah, satu hijrah, 2 kurangi persiapan dalam menyikapi konsekuensi satu hijrah, ujian dan sebagainya menjadi positif. Ketiga, adalah banyak penyakit yang menggerogoti kesehatan iman kita itu dan kita. Nah ini menjadi inspirasi untuk saya menjadi tema kajian selanjutnya nanti. Betul Ustaz, betul. Betul antivirus. Nanti kita bedah bersama-sama tentang virus ini ya Ustaz. Itu apa antivirus yang betul itu Ustaz? Tadi. Betul. Yang berikutnya adalah tadi saya sangat tersentuh ketika saya menyampaikan apakah ibadah itu bisa berhenti? Boleh berhenti, saya menjawab pada waktu tidak boleh, ternyata boleh. Boleh Ustaz, asal sudah datang kematian. Bisa memberikan ibadah, tapi belum datang ya Ustaz ya. Iya, betul. Yang berikutnya adalah tidak ada kebersamaan dalam kesolehan. Jadi artinya kita harus memiliki teman-teman yang soleh, teman-teman yang mengingatkan kita kalau misalkan mungkin kita lalai atau mungkin kita sedang butuh barangkali Ustaz. Betul. Berikutnya terakhir adalah lemahnya aspek pembinaan pemahaman agama, lemah dalam pengetahuan. Masya Allah. Semoga penyebab-penyebab jatuhnya kita semua di jalan hijrah ini kita pahami dan kita bisa memilih apa yang kontradiktif dengan 5 poin ini agar kita semangat untuk bisa tetap berdiri tegap, tetap bisa berlari terus dalam kesolehan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi satu poin juga yang saya dari Ustaz bahwa seseorang yang tidak bertemu dengan Allah secara hidupnya di dunia, maka di saya dia mungkin di akhirat nanti pun akan bertemu. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Izin Ustaz, saya akan mencoba karena waktu mungkin hanya 1 atau 2 pertanyaan saja, barangkali Ustaz ya mohon izin. Enggak, silakan Ustaz. Saya akan memilih pertanyaannya barangkali izin jika ya. Saya mau bertanya nih. Saya lebih utamakan yang di audio. Silakan Prof. Masya Allah Prof, bagaimana kabarnya Prof?
Masya Allah, mudah-mudahan Baik, Prof senantiasa dalam keberkahan, Assalamualaikum. kesehatan, Insya Allah. Amin. Salam Amin. tadi buat Prof, mudah-mudahan sehat Tadi senantiasa. iya, iya. Tadi telah dijelaskan mengenai hijrah dengan jelas sekali. Tetapi saya ada ingin bertanya ini bahwa kita sering mendengar bahwa untuk supaya selamat di dunia dan di akhirat, maka harus ada keseimbangan antara hidup dunia dan akhirat. Nah, ini maksudnya keseimbangan itu apa tuh Ustaz? Bisa Baik, dijelaskan tidak? Masya Allah ya Masalah Prof. Ini agak berkeringat kalau harus menjawab pertanyaan dari Prof ya. Masya Allah. Senantiasa berkah selalu Prof. Baik, sebetulnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran Prof ya, dan dengan pendapat-pendapat dari para dari para sarjana Muslim itu memang perlu kita renungkan. Contoh misalnya ada banyak tulisan-tulisan dan pemikiran-pemikiran tentang tawazun baina dunia wal akhirah, keseimbangan dunia dan akhirat ya Prof ya. ya. Itu banyak banget lah, sampai mungkin di YouTube, di Yahoo, di YouTube, di Google itu banyak sekali tulisan itu tentang bagaimana kita bisa menyeimbangkan tawazuniyah ya, atau tawajunitas ya, ini dua bahasa Arab dan ini antara dunia dan akhirat, keseimbangan dunia dan akhirat. Tetapi kalau kita harus lebih jujur, kalau kita menjiwai Al-Quran, kita menemukan fakta Prof ya, memang dunia dan akhirat itu memang nilainya tidak seimbang. Allah mengatakan dunia itu qalilun, dan Allah mengatakan dunia itu khairun dalam Al-Quran. Artinya dunia itu sedikit dan akhirat itu banyak, begitu ya. Bahkan Nabi pun mengatakan di salah satu hadis riwayat Imam Bukhari ya, innallaha khalaqa rahmatan mi'ati rahmatin fa'amsaka indahu tis'an wa tis'in rahmatan fa'arsala ila khalqi kullihim rahmatan wahidatan. Kata Nabi, dunia itu 1 dan akhirat itu 99. Jadi memang nilainya dalam hadis itu nilainya tidak akhirat itu banyak dalam Al-Quran. Sementara dalam hadis Nabi, dunia itu 1 dan akhirat itu 99. Rasanya agak susah menyeimbangkan dua hal yang tidak seimbang itu. Menyeimbangkan dua nilai yang tidak seimbang. Yang kedua, kalau ada keseimbangan dunia dan akhirat, itu nanti terjebak dengan surat Al-Waqiah itu ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Kalau orang itu semakin dalam mencintai dunia, semakin menyepelekan urusan akhirat, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau orang semakin tenggelam dengan dunia, Prof, itu penyakitnya, kata Al-Quran itu tadarunal akhirah, semakin menyepelekan dan menggampangkan urusan akhirat. Contoh misalnya masalah berjamaah di masjid juga, nggak penting, nggak terlalu penting. Ngaji nggak terlalu penting, tilawah nggak terlalu penting. Itu penyakit kalau orang sudah makin dalam itu dengan dunia. Kan dunia itu kan kata Allah itu menjebak ya. Jebakannya apa? Membuat akhirat yang begitu banyak dan begitu itu terasa itu kayak sepele gitu. Itu penyakit Prof. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Orang-orang yang semakin mencintai dunia, semakin menyepelekan urusan akhirat begitu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin mohon izin ya, Prof. Ini mungkin pemahaman dari para ulama dan nanti mungkin bisa didiskusikan kembali ya, Prof. Maka kata Said Qutb, yang baik itu bukan menyeimbangkan. Tetapi kata beliau itu bahasa Arab itu ada ya, artinya memaksimalkan dunia kita untuk untuk akhirat kita, itu bahasanya begitu ya. Jadi dunia itu harus maksimal mungkin, tetapi semua jadi sarana kita untuk bisa pulang kemana? Ke akhirat. Ini adalah pemikiran dari Said Qutb dan ulama-ulama yang lain. Bukan menyeimbangkan, tetapi memaksimalkan dunia kita semaksimal mungkin untuk kepentingan akhirat kita. Karena kalau kita lihat di surat Ali Imran, Prof, dunia itu adalah
kendaraan terbaik kita untuk pulang ke surga itu. Makanya kenapa Allah memberikan dunia agar kita punya kendaraan pulang ke mana? Surga. Pulang ke surga. Jadi makin baik dunianya atau makin kuat, dia makin punya kendaraan nyaman gitu sadari ya, untuk bisa mengantarkan dia pulang ke surga. Ustadz, saya mah pengen ke surga, saya mah nggak butuh dunia. Dia nggak bisa ke surga kalau tanpa dunia. Itu kan bahasa Ali Imran-nya begitu ya. Makanya mungkin bahasanya apa ya, Prof? Kalau kata Said Qutb sih bukan menyeimbangkan, tetapi memaksimalkan dunia untuk akhirat begitu. Ya, maka Bapak Ibu ketika di dunia ini kita maksimal, kita betul eksploitasi semuanya, ilmunya, apapun kita eksploitasi. Dan ternyata semakin kuat dunia, kita semakin bisa menciptakan Ustaz, banyak jalan kita menuju surga itu. Kalau bahasa para ulama yang lain, semakin kuat dunia kita, semakin bisa menciptakan anak-anak sungai ya untuk menuju muara yang sama, yaitu surga. Mungkin bahasa yang lebih saya terima itu bahasa dari Said Qutb itu Pak Prof. Ya. Jadi bukan menyeimbangkan tetapi memaksimalkan dunia untuk kepentingan akhirat kita begitu. Itu mungkin Prof kalau yang saya terima ya, mohon izin saya mengomentari. Terima kasih. Sama-sama Prof. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya dan insya Allah dari jawaban Ustaz memberikan inspirasi untuk kita semua. Izin Ustaz membacakan satu pertanyaan. Ada ya, baik. Menarik pertanyaan Ustaz dari Dr. Suwardi. Beliau bertanya, mungkin berkenaan dengan tadi Ustaz menyampaikan tentang ilmu nafian, rizqan thayyiban dan amalan mutaqabbalan Ustaz. Betul. Tadi pertanyaannya adalah ini, rezeki yang thayyib itu dilihat dari banyak atau sedikitnya, atau cara mendapatkannya atau apanya. Contohnya ada seorang dokter atau mungkin juga bisa bisnis yang lainnya ya, betul, yang bekerja di rumah sakit pemerintah dan swasta. Dalam mendapat jasa di rumah sakit swasta itu biasanya jasanya lebih besar, artinya mungkin feedbacknya honorer atau barangkali Ustaz ya lebih besar daripada rumah sakit pemerintah. Menurut pendapat Pak Ustadz, rezeki yang tadi itu yang bagaimana? Sementara tindakan atau pekerjaan yang dilakukan baik di kedua instansi tersebut adalah sama. Baik. Honornya berbeda. Dan juga mohon izin Ustaz, tambahan dari saya mungkin sedikit pertanyaannya mungkin ada variasi. Bagaimana tips untuk kita tuh tetap bersyukur di dalam rezeki yang menurut pemahaman kita itu ingin sedikit. Baik. Ustaz. Baik. Ini saya kembali ke Kordowi ya. Aduh, Masya Allah beliau itu inspirasi banget. Jadi ketika bicara toyib, bicara barokah itu bukan bicara nominal ya Ustaz ya. Bukan bicara kuantitatif, tetapi bicara kualitatif ya, bicara substansi ya. Jadi Pak Dokter, rezeki atau harta yang baik, harta yang halal, harta yang barokah itu sama sekali tidak bicara kuantitatif, tidak bicara nominal, tetapi bicara kualitas. Ya, bicara kualitas itu. Kayak begini, apa kata Bapak Ibu coba lihat di kajian di surat Ali Imran Al-A'raf yang disampaikan oleh Said Qutb. Jadi keberkahan harta itu Ustadz kadang dia sedikit nominalnya tetapi membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Itu kata Said Qutb. Rumah tangga jadi harmonis gitu ya. Kemudian anak-anak juga menjadi pada rinter gitu ya. Para saroleh gitu. Hati kita makin tenang, makin mudah untuk beribadah kepada Allah dengan harta yang kita miliki itu. Jadi keberkahan itu kadang nominal sedikit, tetapi menghadirkan berjuta kebaikan dalam hidup ini. Itu berkah namanya saja. Itu baik itu begitu. Karena ada juga yang nominalnya banyak Ustadz, tetapi rumah tangga makin tidak bahagia, ibadah makin susah, hati makin tidak bahagia, anak-anak makin nakal. Gitu. Itu tanda harta yang tidak barokah. Ya. Harta yang tidak baik. Karena kebaikan itu nanti menghadirkan keberkahan. Makanya memang tidak bicara sama sekali tidak bicara nominal, tetapi bicara kualitatif. Nah, oleh karena itu berarti betul kata Pak Dr. Suwardi, bagaimana cara kita mendapatkannya? Di sanalah akan menentukan banget ya, baik dan tidaknya harta kita di cara bagaimana kita mendapatkannya. Dan sesuai dengan kalimat Amr Khalid Ustaz, orang itu biasanya kalau mendapatkannya tidak baik, kecenderungan mengeluarkannya pun tidak baik.
poya-poya apa gitu. Itu pasti begitu gitu. Karena ada kaitan ketika orang mendapatkannya dengan tidak baik, cenderung mengeluarkannya pun tidak baik. Harta yang didapatkan dengan tidak baik, lihat cara mengeluarkannya. Pasti banyak ketidakbaikan. Mubazirnya itu tinggi Bapak Ibu sekalian. Bahkan dipakai kemaksiatan itu. Ya kan? Kadang seperti itu. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, saya tadi tidak bicara kasus ya Ustaz ya, karena saya tidak melihat kasus ada hal, tetapi memang pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara SOP ya Pak Dr. Suwardi ya, bekerja di sini dengan kualitas yang sama, gaji berbeda. Kalau itu saudara SOP tidak melarang syariat, tidak melanggar syariat, insya Allah. Ya, bekerja di rumah sakit ini SOP-nya 100%, di sini 100%. Oh, kenapa beda? Itu sudah SOP perusahaan masing-masing, tidak ada yang melanggar dalam syariat, Bapak Ibu. Tidak ada ya. Mungkin cara menghargai perusahaan-perusahaan ini kan berbeda sesuai dengan SOP masing-masing ya, dan itu tidak masuk dalam goror dan gosh yang dilarang dalam ekonomi syariah. Semuanya itu sah-sah saja, gitu ya. Ustadz saya pengen kerja di perusahaan ini karena perusahaan itu gajinya lebih besar. Sah nggak sih dalam konsep Islam? Sah, Bapak Ibu. Tidak ada yang melanggar soal ekonomi Islamnya gitu ya. Tetapi kalau saya pengen di perusahaan ini karena perusahaan ini mah nanti ya, banyak itu saja. Banyak hal-hal yang di luar syariatnya, berarti tidak boleh begitu ya. Seperti itu mungkin Pak Dokter, walau alam bisawab.